Siapa di sini yang FYP-nya dipenuhi dengan huru-hara Bika Ambon? Saking seringnya lewat di beranda, akhirnya tuh aku penasaran pengen nyobain Bika Ambon juga. Tapi karena di tempat aku ini nggak ada yang jual, akhirnya aku coba bikin sendiri. Oh ya, ini aku bikin setengah dari resepnya aja ya, makanya hasil kuenya nggak terlalu tinggi. Karena aku nggak suka rempah-rempah di dalam kue, jadi aku bikin Bika Ambon versi pandan. Pertama kita panaskan santannya, kemudian tambahkan garam dan juga daun pandan. Kemudian ini dimasak sampai santannya itu mendidih. Karena ini aku pakai santan segar, jadi ini harus terus diaduk supaya santannya itu nggak pecah. Setelah mendidih, kita tambahkan butter. Di sini aku pakai butter Wisman ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu lebih wangi. Kalau teman-teman mau ganti dengan margarin juga boleh banget. Kalau udah ini tinggal diangkat dan didinginkan. Lanjut kita bikin untuk bahan biangnya. Di sini aku masukkan air hangat, kemudian tambahkan ragi instan dan juga tepung terigu. Untuk makanan raginya di sini aku tambahkan gula pasir, kemudian ini tinggal diaduk rata aja. Kalau udah ini tinggal ditutup rapat dan difermentasi selama kurang lebih 15 menit untuk memastikan raginya itu aktif. Di wadah lain di sini aku masukkan 4 butir kuning telur, kemudian ditambah dengan 1 butir telur utuh. Setelah itu tambahkan gula pasir, aduk menggunakan whisker sampai gulanya itu setengah larut dan juga telurnya itu menjadi berbusa. Nah, ini sebenarnya lebih bagus kalau kita pakai gula kastor. Kalau udah lanjut di sini kita masukkan tepung tapioka. Ini full tepung tapioka ya, nggak dicampur dengan tepung terigu. Jadi untuk tepung terigunya itu hanya ada di biangnya aja. Selanjutnya ini tinggal diaduk lagi menggunakan whisker sampai semua bahan itu tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Hasil akhirnya nanti bakalan halus kayak gini. Setelah itu kita masukkan santan yang sudah kita buat tadi di awal. Untuk santannya ini pastikan sudah tidak panas lagi ya teman-teman. Kemudian ini tinggal diaduk rata seperti ini. Untuk santannya boleh dimasukkan bertahap atau sekaligus juga nggak apa-apa. Karena ini Bika Ambon pandan, maka di sini aku tambahkan pasta pandan. Kemudian ini diaduk rata lagi. Kalau teman-teman suka warnanya lebih gonjreng, boleh ditambahkan pewarna makanan. Nah sebenarnya lebih enak itu kalau kita pakai endapan pandan ya guys. Cuma karena aku nggak punya endapan pandan, ya udah aku pakai pasta pandan instan aja seperti itu. Dan ini tinggal diaduk-aduk rata lagi sekitar 3 menitan sampai adonannya itu licin dan sedikit berbusa. Step terakhir di sini aku memasukkan bahan biangnya yang sudah kita buat tadi di awal. Bisa dilihat untuk biangnya itu udah mengembang 2 kali lipat dan di bagian atasnya berbusa. Itu artinya raginya masih aktif dan siap digunakan. Sebaliknya, jika adonan biangnya itu tidak mengembang 2 kali lipat dan tidak berbusa, sebaiknya jangan dilanjutkan ya, karena nanti adonannya bakalan jadi bantet. Nah, kembali ke adonannya, kalau bahan biangnya udah masuk, kita aduk-aduk sebentar sampai dia sedikit berbusa seperti ini. Ini untuk memastikan adonannya itu udah tercampur rata dan raginya udah tercampur dengan adonannya. Selanjutnya di sini aku mau tutup adonannya dan difermentasi selama kurang lebih 2 jam supaya adonannya itu mengembang sempurna. Setelah 2 jam berlalu, di sini aku mau siapkan untuk loyangnya. Loyangnya di sini aku olesi tipis dengan minyak goreng. Untuk bagian dasar loyangnya aku nggak alasi dengan apapun. Selanjutnya di sini aku tambahkan margarin untuk olesannya karena loyang ini tuh sering aku pakai untuk mengukus kue. Jadi kalau dipakai untuk kue-kue panggang biasanya itu bakalan sedikit lengket. Kalau teman-teman pakai loyang yang khusus untuk kue oven aja kayaknya nggak perlu ditambahkan margarin seperti itu. Selanjutnya untuk loyangnya ini kita panggang dulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 200 derajat supaya loyangnya itu benar-benar panas. Oh ya, untuk adonannya tadi aku ganti dengan plastik wrapping seperti ini karena kainnya mau aku pakai untuk nutup adonan roti. Karena kebetulan hari ini aku bikin adonan roti juga. Setelah 2 jam ini tinggal dibuka, kemudian sebelum dimasukkan ke dalam loyang kita aduk-aduk rata seperti itu. Untuk adonannya ini udah jadi dan sudah terfermentasi dengan sempurna. Kalau mau lebih maksimal, teman-teman boleh diamkan adonan ini selama kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam. Selanjutnya tuangkan adonan Bika Ambon yang sudah kita buat tadi ke atas loyang yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kalau teman-teman pakai setengah dari resep kayak aku gini, sebaiknya menggunakan loyang yang lebih kecil lagi ya. Ini aku pakai loyang ukuran 22 x 11 x 9 cm. Jadi nanti hasil kuenya nggak terlalu tinggi karena loyangnya yang kegedean. Selanjutnya kita oven menggunakan suhu 200 derajat menggunakan api bawah saja selama kurang lebih 50 menit. Kalau teman-teman pakai oven listrik jangan lupa di bagian atasnya itu kita ganjel dengan sumpit seperti itu. Jadi jangan dibiarkan tertutup rapat. Kemudian 10 menit sebelum diangkat gunakan api atas bawah supaya bagian permukaan atasnya itu kering. Setelah diangkat jangan langsung dikeluarkan dari loyang tapi biarkan sampai benar-benar dingin baru boleh dikeluarkan dari loyang supaya dia tidak lengket.
Nah ini setelah kuenya dingin, lanjut aku keluarkan aja dari loyangnya dan lanjut mau aku potong-potong supaya teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya. Jujur ini tuh aku bener-bener deg-degan karena sebelumnya aku udah pernah nyoba juga bikin bika Ambon tapi nggak berhasil guys. Karena sebelumnya aku pakai full telur utuh. Nah kata teman aku yang jualan bika Ambon, cara bikin bika Ambon supaya berhasil itu kita harus pakai kuning telur dan telur utuhnya itu hanya sebagian kecil aja. Setelah mengikuti step by step dengan benar, akhirnya aku berhasil. Nah, gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!